Pemirsa, pemerintah resmi melarang iPhone 16 untuk diperjualbelikan di Indonesia. Seperti berita-berita yang sudah terdengar di akhir-akhir ini bahwa iPhone 16 itu resmi dilarang untuk dijual atau diperjualbelikan di Indonesia. Kementerian Perindustrian melarang penjualan dari produk iPhone 16 di Indonesia. Kenapa seperti itu? Pasalnya perusahaan raksasa asal Amerika Serikat ini itu belum mengantongi sertifikat TKDN. Pertanyaannya, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa iPhone generasi sebelumnya itu bisa lolos dan bisa rilis tepat waktu di Indonesia? Kenapa yang sekarang ini enggak? Kita bakalan bahas di video kali ini, dan bagaimana caranya kalau misalnya kita mau beli iPhone 16 sekarang ini. So, without any further ado, let's talk about it. Ramai di media sosial dan juga media-media elektronik lainnya bahwa iPhone 16 series itu dilarang untuk diperjualbelikan di Indonesia. Ya, alasannya ini sangat klasik karena Apple ini belum mengantongi sertifikat TKDN. Ya, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Apple tidak mau istilahnya berinvestasi di Indonesia gitu kan? Sebelum kita masuk pembahasan dan biar pemikiran kalian tidak liar, nah kita bakalan bahas satu persatu nih kronologinya seperti apa sih kenapa Apple ini tidak mau atau belum mau untuk berinvestasi di Indonesia. Omset yang besar tapi investasinya minim. Selama tahun 2023 dan 2024, Apple telah menjual produk handphone, komputer genggam, dan tablet sebanyak 3,8 juta unit di Indonesia. Jika diasumsikan perangkat elektronik Apple tersebut rata-rata dijual dengan harga 5 juta aja per unit, maka nilai penjualan untuk setahun mencapai 19 triliun. Dan tentu ini jauh lebih tinggi kalau misalnya kita ditambah dengan impor dan juga penjualan produk gadget mereka sejak tahun 2016. Nah, ironisnya, dengan nilai sebanyak itu, mereka itu sangat sulit untuk merealisasikan 100% komitmen investasi senilai 1,7 triliun selama 8 tahun di Indonesia. Bayangin kalau misalnya kalian punya profit dalam kurun waktu 1-2 tahun itu 19 triliun. Dan untuk investasi 1,7 triliun saja itu gak mampu atau istilahnya gak mau gitu ya. Nah, itu seperti itu sebenarnya kenapa sampai sekarang ini backgroundnya iPhone 16 series itu tidak dijual resmi atau belum dijual resmi di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan izin penjualan iPhone 16 series yang resmi di Indonesia, maka Apple itu harus membayar sisa komitmennya dari 1,7 triliun tadi, yaitu di 240 miliar rupiah. Dari total 1,71 triliun tadi. Sebenarnya ini bukan merupakan angka yang besar kalau kita melihat profit yang dihasilkan oleh Apple. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa Apple belum mau merealisasikan sisa komitmen untuk membayar sebesar 240 miliar tersebut? Jadi kalau kita melihat dari bisnis penjualan Apple di Indonesia dan juga track record Apple yang menjual iPhone dan juga ekosistem Apple-nya di Indonesia melalui authorized distributor seperti Digimap dan juga iBox, ya kita melihat bahwa penjualan dari produk-produk Apple ini sebenarnya di Indonesia itu fantastis atau bombastis ya. Banyak banget orang yang menggunakan produk-produk ekosistem Apple, mulai dari anak muda sampai orang tua itu menggunakan ekosistem Apple. Yang ini ditandai biasanya mereka dari kalangan menengah ke atas yang menggunakan produk-produk tersebut. Meskipun begitu, kenapa Apple Store itu sampai sekarang belum ada di Indonesia? Nah, itu juga menjadi salah satu clue ya, kenapa Apple Store itu mungkin masih menaruh rasa kurang gitu. Kenapa dia mau investasi di Indonesia gitu kan. Makanya kenapa di Singapura, di Malaysia gitu kan, Apple itu lebih terbuka untuk membangun Apple Store di sana dibandingkan di Indonesia. Kalau menurut kalian, apakah menurut Apple ini dengan sisa komitmen tersebut yang menjadi penghalang kenapa mereka ini belum bisa merealisasikan komitmen TKDN-nya? Apakah yang pertama alasan birokrasi di Indonesia ribet, atau ada alasan lain? Nah, mungkin teman-teman bisa kasih komentar di bawah ya, pendapat kalian seperti apa. Karena memang kalau misalnya kita lihat nilai 230 miliar itu menurut saya itu adalah nilai yang kecil kalau dibandingkan dengan apa yang dihasilkan Apple ketika dia merilis iPhone 16 series mereka. Dan tentunya kalau misalnya Apple Store itu bisa buka di Indonesia, itu kita sebagai konsumen itu akan diuntungkan. Kenapa? Karena dengan adanya Apple Store di Indonesia, artinya produk-produk iPhone ini akan jauh lebih murah karena tidak melalui reseller atau auto distributor. Tentunya dengan harga yang lebih murah, maka kita akan senang banget nih. Kita bisa beli iPhone dengan harga yang terjangkau dan
ada garansi resmi dan kita bisa langsung klaim garansi secara resmi gitu kan di Indonesia, kita nggak perlu ke Singapura dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menjadi benefit juga buat Apple. Tapi pertanyaannya kembali, kenapa Apple ini belum merilis atau kenapa Apple belum mau untuk membuka Apple Store di Indonesia? Nah, selanjutnya adalah gimana caranya sekarang kalau misalnya kalian mau beli iPhone 16 series. Jadi buat kalian yang mungkin ya ada pengen banget gitu upgrade iPhone kalian yang sudah lama, kemudian kalian pengen beli iPhone 16, kalian tetap bisa membelinya, tapi ya tentu dari luar negeri, dari Singapura gitu kan. Nah, tentu kalian akan membayar bea cukai, pajak, IMEI dan lain sebagainya, dan itu tetap bisa dibilang resmi ya. Jadi tidak akan diblokir dan lain sebagainya karena kalian membayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beda halnya kalau misalnya kalian membawa device iPhone 16 non-box gitu ya, nggak pakai box dari luar negeri pesawat, itu tetap akan diblokir IMEI-nya karena ada indikasi kalau misalnya barang itu masuk meskipun tanpa box, kalian bisa perjualbelikan di Indonesia, itu akan ya jadi bahaya juga seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian membeli iPhone 16 beserta boxnya, kemudian ketika sampai di bea cukai kalian urus semua ya, termasuk IMEI-nya dan lain sebagainya, itu tetap kalian bisa menggunakan iPhone 16 kalian seperti sedia kala. Jadi aman-aman aja. Ya untuk saat ini itu yang bisa kalian lakukan. Tapi tentu pasti harganya akan lebih mahal dibandingkan dengan kita beli saat sudah rilis resmi di Indonesia. Ya itu tergantung kalian lagi. Kita kembalikan ke teman-teman semua, mau seperti apa kalian menyikapi hal yang sedang terjadi saat ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian masih pengen beli iPhone 16 atau mending pilih smartphone lainnya? Silahkan komentar di bawah ya. Saya Gilang pamit undur diri dan sampai bertemu di video selanjutnya.